A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbanahul Islam wa kalimati ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa mempertemukan kita di forum virtual ini. Semoga pertemuan kita bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa menambah bekal untuk nanti kita pulang menghadap Allah. Dan juga semoga pertemuan kita bisa menjadi jalan bagi kita semua untuk nanti bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Tak lupa salam semoga terlimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga pengikut yang senantiasa sungguh-sungguh di jalannya. Dan semoga kita semua yang hadir diizinkan Allah untuk diperbolehkan menemani Rasulullah di surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Bu Iin, diminta panitia untuk sharing ya, berbagi. Tidak berbagi bukan karena saya lebih, bukan karena saya lebih dalam apa gitu ya, tapi di sini kita berbagi. Kebetulan saja hari ini saya diminta untuk sharing, mungkin lain kali ayah atau bunda yang lain bisa saling berbagi juga. Kaitannya dengan tema kita hari ini adalah bagaimana tantangan ya dalam mendidik anak di era milenial seperti ini ya. Di zaman yang globalisasi seperti ini, apakah lebih pas untuk memasukkan anak ke pondok pesantren atau anak ke sekolah umum gitu ya. Ayah bunda rahmati Allah ya, sebenarnya kaitannya dengan tantangan zaman ya, kita tahu ya sebuah hadis dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, anakmu bukan milikmu tapi anakmu adalah milik zamannya gitu ya. Jadi ada sebuah tantangan yang luar biasa bahwa kita mendidik anak yang berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Yang otomatis kita dituntut untuk jangan bandingkan anak kita dengan bagaimana kita dulu ketika masa kecil gitu ya. Karena zamannya sudah berbeda. Artinya kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan zaman di mana anak-anak kita tumbuh. Ayah bunda rahmati Allah ya, dalam sebuah nasihat ya, Imam Syafi'i menyampaikan bahwa hak anak itu ada dua. Otomatis hak ini menjadi kewajiban bagi orang tua. Hak anak adalah yang pertama, dia harus mendapatkan bekal ilmu agama. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua adalah bagaimana memberikan bekal agama untuk anak keturunan kita. Dan itu banyak cara gitu. Bisa jadi kita banyak kekurangan dalam hal ini, maka banyak fasilitas yang bisa kita pakai untuk bisa memahamkan mereka tentang agama Allah, menemani mereka menumbuhkan iman mereka. Yang kedua, kewajiban seorang tua dan merupakan hak anak adalah mencarikan lingkungan yang baik. Karena manusia itu adalah makhluk sosial di mana mereka itu sangat, atau kita itu sangat dipengaruhi oleh di mana kita berada. Lingkungan yang baik akan membawa kebaikan, lingkungan yang buruk akan membawa keburukan. Karena Rasulullah juga sudah bersabda, bergaulah teman itu salah seperti kamu bergaul dengan tukang minyak wangi. Kalaupun kamu tidak beli, minimal kamu kena wanginya. Itu lingkungan yang baik gitu ya. Dan lingkungan yang buruk adalah seperti kamu itu bersama dengan pandai besi. Kalaupun kamu tidak kena apinya, kamu bisa kena asap yang menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh dengan baik buruknya gitu ya, kehidupan kita atau keturunan kita gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu ya, kaitan dengan pendidikan anak, mana yang lebih pas antara pesantren atau sekolah umum, sebenarnya itu sangat kompleks ya. Istilahnya bisa jadi dalam sebuah keluarga lebih pas dipondokkan, bisa jadi keluarga yang lain lebih pas di sekolah umum gitu ya. Karena situasi dan kondisinya sangat berbeda dan itu sangat berpengaruh pada lebih baik yang mana tadi. Tapi yang paling jadi prinsip bagi kita adalah, yang harus jadi prinsip bagi kita adalah kewajiban tadi ya, dua kewajiban orang tua tadi benar-benar kita harus perhatikan. Kalau yang pertama tadi adalah kita harus
mendidik atau memahamkan atau memberikan bekal agama kepada anak-anak kita. Dalam situasi orang tua yang sudah soleh dan sudah istilahnya kelas ulama gitu ya, banyak ilmu agamanya, saya yakin bahwa mereka bisa mendidik anak mereka di rumah gitu ya. Bahkan mungkin anak-anak di sekolah umum tidak masalah karena di rumah sudah ada gitu orang tua yang siap memberikan bekal agama yang cukup bagi anak-anaknya gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang tua yang memang awam gitu ya dalam hal ilmu agama. Ya, contohnya saya gitu ya. Saya mengakui bahwa banyak kekurangan saya dalam ilmu agama gitu ya. Sehingga saya nggak mungkin bisa gitu ya kalau hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk mengajari anak-anak saya tentang agama, tentang syariah Allah gitu ya. Sehingga kalau saya gitu dengan situasi saya memutuskan untuk memondokkan anak saya dengan harapan agar anak keturunan saya nanti lebih baik pemahaman agamanya daripada saya gitu. Dan juga ini juga tergantung pada target kita. Ada orang tua yang memang punya target bahwa saya ingin punya anak seorang ulama besar gitu ya. Mungkin akhirnya bisa mengambil jalan sebagaimana jalan ibunda Imam Malik gitu ya, bahwa beliau sumbangkan seluruh hartanya untuk biaya pendidikan anaknya gitu ya. Rela berpisah dengan anaknya puluhan tahun demi anaknya belajar agama dan menjadi seorang ulama besar gitu ya. Jadi tergantung juga mimpi kita ingin anak kita menjadi ulama besar gitu ya, dan Allah dan dia punya potensi ke sana, maka itu jauh lebih baik lagi. Tapi mungkin ada yang target kita adalah anak saya soleh dan menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang apa ya istilahnya ahli apa gitu ya, ahli hukum atau ahli apa gitu ya. Maka itu juga mempengaruhi target kita tadi gitu ya. Tapi minimal bahwa mereka benar-benar tumbuh gitu ya dengan bersamaan dengan waktunya mereka tumbuh imannya gitu ya. Artinya apa? Jadi bertambahnya usia mereka juga bertambah pula pemahaman agama mereka, sehingga ketika mereka sudah akil balik, mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah menurut syariah Allah gitu ya. Maka kewajiban kita sebagai orang tua sudah dikatakan kita sudah melaksanakannya. Yang kedua, kaitan dengan mencarikan lingkungan yang baik ya. Mungkin ini tantangan yang paling berat bagi orang tua di era ini gitu ya. Betapa lingkungan itu, masya Allah, kalau dulu anak itu di rumah aman gitu ya, sudah aman gitu ya. Kenapa? Karena benar-benar terpantau, tidak ada sesuatu yang mengganggu dia. Tapi saat ini gitu ya, kita susah sekali untuk memastikan bahwa anak kita itu baik-baik saja di lingkungan yang baik gitu ya. Maka tadi ya, bisa jadi untuk yang kewajiban yang kedua itu bisa lebih aman gitu ya, dan istilahnya lebih terjaga kalau anak-anak kita itu di pondok gitu ya. Jadi di pondok pesantren di mana 24 jam mereka terawasi, di mana mereka juga tidak boleh membawa HP dan sebagainya, itu sudah sangat mengurangi risiko gitu ya. Risiko istilahnya nanti mereka menemukan hal-hal yang salah kan gitu ya. Tapi di sini bahwa lingkungan pondok pun harus disiapkan gitu ya. Kemarin ada kejadian viral anak lari dari pondok gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa kejadian yang seperti itu, anak lari dari pondok karena mereka tidak siap gitu ya untuk mondok gitu ya. Mereka tidak mau gitu ya, tapi dipaksa dan sebagainya. Maka perlu persiapan sejak dini gitu ya. Bahkan persiapan untuk mondok itu juga sebisa mungkin sudah kita komunikasikan sejak mereka kanak-kanak gitu ya. Mungkin salah satu ikhwah di Boyolali ya, itu ada yang sudah mempersiapkan anaknya sejak balita, nanti mondok ya nduk, nanti mondok ya nduk, dan diceritakan tentang semua kelebihan dari pondok gitu ya. Sehingga ketika anak masuk SD itu dia sudah, Mi aku mau mondok gitu ya. Jadi memang butuh persiapan. Bagi yang mungkin memondokkannya mau SMP gitu ya, maka sejak usia 7 tahun sudah mulai dibiasakan. Ini terutama mungkin yang paling berat itu adalah untuk paginya ya. Jadi pembiasaan sholat subuh tepat waktu gitu ya. Ini benar-benar harus sudah dibiasakan sejak 7 tahun. Itu sebaik persiapan agar mereka ketika memang kita punya impian mereka mondok agar lebih terjaga, agar ilmu agamanya lebih mumpuni, maka itu bisa kompak gitu ya. Anak juga menginginkan hal yang sama gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu ya, tadi kaitan dengan mana pilihan yang lebih yang lebih pas ya di era ini gitu ya. Tapi yang jelas kita sebagai orang tua gitu ya, yang paling dibutuhkan dari kita adalah doa-doa kita gitu, taubat kita gitu ya, perbaikan diri kita gitu. Kita yakini bahwa kesolehan kita sangat mempengaruhi kesolehan anak-anak kita gitu. Jadi kita pun kadang-kadang mungkin menyadari ya kalau iman kita pas turun ternyata juga ngefek juga ke anak-anak juga gitu ya.
ketika iman kita pas naik gitu, ibadah kita pas naik gitu, ternyata ngefek juga dengan kesolehan anak-anak kita gitu. Sehingga di situ memang kesolehan kita gitu sebagai orang tua itu sangat apa ya, berkaitan erat gitu ya, kejiwaannya dengan anak-anak kita, termasuk doa-doa kita gitu ya. Jangan pernah lelah berdoa gitu. Karena salah satu doa yang dijamin Allah tidak akan tertolak adalah doa orang tua untuk anak-anaknya gitu. Sehingga ketidaklelahan untuk berdoa itu yang mungkin menjadi apa ya, menjadi penyemangat kita, harus menjadi semangat bagi kita. Jangan pernah lelah mendoakan anak-anak kita seperti apapun gitu ya situasi dan kondisi yang melingkupi. Mungkin kadang-kadang anak kita kayak no problem banget, nggak ada masalah banget, sehingga kita pun terus menurunkan, atau kadang-kadang lupa doa karena merasa semua baik-baik saja gitu ya. Nggak gitu juga, tapi yang jelas konsistensi, terus menerus kita berdoa mohon pada Allah gitu ya. Terutama adalah agar mereka menjadi hamba yang beruntung dunia akhirat gitu ya. Jadi beruntung dunia akhirat gitu ya, sehingga dalam semua situasi Allah kembalikan mereka kepadanya terus gitu ya, sehingga selalu dalam penjagaannya kan gitu ya. Sehingga doa kita ya, kita sebagai orang tua gitu ya, senantiasa menjaga doa tadi ya. Mungkin kalau dalam doa Al-Aqaf ya ayat 15 itu ya, Rabbi ausidni an askuro gitu ya, dan seterusnya itu kan salah satunya hal yang sangat indah sekali adalah ya Allah berikan kebaikan padaku dengan memberikan kebaikan pada anak keturunanku gitu ya. Ini doa yang indah sekali ya. Jadi bagaimana kita mohon kebaikan pada Allah dan juga untuk keturunan kita, mohon kebaikan bagi diri kita dan juga memohon kebaikan pada anak keturunan kita gitu. Dan itu doalah selalu kita harus panjatkan kepada Allah gitu ya. Karena sekali lagi bahwa ini salah satu doa yang ijabah, terutama ibu ya. Ibu itu lisannya sakti gitu ya. Jadi apa yang dimohonkan oleh ibu, bahkan kadang-kadang bukan hal yang apa ya, bukan hal yang disengaja gitu ya. Mungkin kayak dalam cerita Malin Kondang pun ternyata Allah juga ijabah gitu ya. Padahal saya yakin bahwa ibunya sebenarnya tidak benar-benar menginginkan dia jadi batu, tapi karena saktinya lisan seorang ibu gitu ya, maka begitu ibunya lupa gitu ya, lupa untuk mendoakan kebaikan pada anaknya, itu pun ternyata ijabah gitu ya. Sehingga sebagaimana juga Imam Sudais gitu ya, yang menyampaikan bahwa aku jadi imam Masjidil Haram karena ibuku, karena doa ibuku, maka kita bisa mencontoh ayah beliau, ibunda Imam Sudais ya, yang beliau menyampaikan, saya dulu ketika kecil usil sekali, sehingga suatu saat ketika masakan ibu habis matang, saya taburi dengan pasir, dan saat ibu saya dalam kondisi sangat jengkel, beliau langsung menengadahkan tangannya dan berdoa, ya Allah jadikan anakku imam Masjidil Haram. Kita pun mungkin bisa memanfaatkan ya, terutama bunda ya, saat-saat ijabah tadi, terutama saat-saat kita diuji ya dengan anak-anak kita gitu ya, diuji dengan sesuatu yang benar-benar menguji kesabaran kita, maka sebenarnya itulah saat-saat Allah itu sedang membuka lebar-lebar pintu langit untuk terkabulnya doa-doa kita. Maka ayah bunda yang saleh salihah adalah ayah bunda yang senantiasa bisa menjaga bahwa apa yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang baik dan terbaik bagi anak keturunannya. Mungkin ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.